Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semua, perkenalkan nama saya Made Sandi Widira Harja dengan NIM 2109511124 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 5 yaitu pola pertumbuhan bakteri dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan pola pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada morfologi bakteri, yang kedua ada nutrisi bakteri, yang ketiga ada pertumbuhan bakteri, yang keempat ada faktor-faktor dalam pertumbuhan bakteri, dan terakhir adalah siklus bakteri. Langsung kita saja next ke morfologi bakteri. Ya, pada morfologi bakteri. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah jelaskan tentang morfologi bakteri atau struktur-struktur dari bakteri, entah itu dari pertemuan sebelumnya atau pada kita masa sekolah menengah atas. Di sini saya akan mengingat kembali apa itu morfologi bakteri. Morfologi bakteri bisa dilihat pada gambar tersebut pada PPT ini, yaitu yang terdiri dari pili, membran plasma, ribosom, nukleoid, dinding sel, flagella, fimbriae juga, yaitu maksudnya fili, glikokalik, dan kromosom. Nah, apakah fungsi dari struktur tersebut? Masing-masing pasti memiliki fungsi. Yang pertama, ada membran plasma yang berfungsi untuk membungkus sitoplasma. Yang kedua, ada ribosom berperan dalam sintesis protein. Nukleoid yang merupakan tempat sel DNA berada. Ini tidak tertutup oleh membran. Jadi fungsinya menutup sel DNA. Lalu ada dinding sel, merupakan struktur kaku di luar membran plasma yang merupakan penentu dari bakteri gram positif dan negatif. Lalu ada flagella, merupakan organ digunakan untuk bergerak yang dilakukan bakteri saat berada di suatu organisme, suatu permukaan atau media tumbuh. Lalu ada fimbriae, atau biasa disebut fili, yang merupakan struktur yang digunakan untuk pelekatan pada permukaan. Lalu yang ada glikokalik, yang merupakan lapisan luar dari banyak prokariota, biasa terdiri dari kapsul atau lapisan terlendir. Yang terakhir adalah kromosom, yang merupakan materi genetik dari sebuah bakteri. Nah, langsung kita next di slide selanjutnya. Nah, nutrisi bakteri. Dalam suatu metabolisme bakteri selalu membutuhkan energi. Nah, yang selalu menunjang sumber energi bakteri adalah disebut nutrisi bakteri. Semua bentuk kehidupan mempunyai persamaan dalam hal persyaratan berupa nutrisi yang terdiri dari zat-zat kimiawi. Lalu, nutrisi bakteri terdiri dari energi cahaya yang tersebut fototrof. Lalu ada energi kimia yang disebut kemotrof yang terdiri dari zat karbon, karbon dioksida, dan karbohidrat. Kalau karbon dioksida itu merupakan karbon anorganik dan karbohidrat merupakan karbon organik. Lalu dalam bakteri juga membutuhkan sumber nitrogen dalam bentuk garam nitrogen yaitu anorganik seperti kalium nitrat dan nitrogen organik berupa protein atau asam amino. Lalu yang keempat ada bakteri membutuhkan beberapa unsur logam yang berupa dari kalium, natrium, besi, dan magnesium. Nah, yang terpenting adalah bakteri membutuhkan air untuk berfungsi-fungsi metabolisme pada pertumbuhannya. Nah, bakteri dapat tumbuh dalam medium yang mengandung satu atau lebih persyaratan nutrisi pada PPT di atas. PPT di sini, jika nutrisi tersebut salah satu tidak ada, mungkin bakal pertumbuhan bakteri itu mengalami penghambatan. Oke, langsung kita next ke slide selanjutnya. Nah, ada pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri ini tumbuh dijelaskan dengan garis log atau garis pertumbuhan bakteri yang terdiri dari fase lag. Fase lag ini ditandai dengan peningkatan makromolekul aktivitas metabolik menuju tingkat yang setara dengan sintesis maksimum, yaitu pada masa ini merupakan masa awal-awal bakteri itu mengalami metabolisme dan kerentanan terhadap zat kimia dan faktor fisik juga. Ini merupakan periode sangat penting yang merupakan awal dari sebuah bakteri itu untuk
hidup dan metabolisme. Lalu yang kedua adalah fase eksponensial. Fase ini sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang, diiringi dengan massa dan volume sel yang meningkat serta kecepatan pertumbuhan meningkat. Fase eksponensial ini atau disebut dengan fase log, yaitu fase yang pertumbuhan bakteri kian terus meningkat menuju puncaknya. Lalu yang ketiga ada fase stasioner, yaitu fase stasioner ini merupakan di mana fase mulai produk limbah mulai banyak dan kekurangan nutrien akibat pertumbuhan bakteri yang sangat cepat, sehingga mengalami kekurangan makanan. Perubahan pH juga termasuk, dan faktor lain yang tidak diketahui akan mendesak serta mengganggu biakan dari bakteri. Nah, setelah dari fase stasioner ada fase dead atau fase mati, yaitu ketika nutrien habis maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya, dengan sel mati lebih besar daripada hidup. Jadi ketika nutriennya habis dengan jumlah bakteri yang banyak, maka makanan tersebut tidak mencukupi dari jumlah bakteri yang ada, maka beberapa akan mati dan sisanya akan hidup. Itu disebut dengan fase dead. Oke, mari kita ke next selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, ada faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini yaitu karbon. Dua pola dasar kebutuhan nutrisi bakteri dengan cermin kemampuan metabolisme yang dimilikinya. Jadi, bakteri seperti bakteri autotrofik atau litotrof, pertumbuhannya hanya menggunakan air, garam anorganik, dan karbon dioksida dari bakteri. Nah, lalu ada bakteri heterofilik, yaitu organotrof, hanya membutuhkan karbon organik untuk pertumbuhannya. Nah, apa saja faktor nutrisi tersebut ada di ion organik, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, pada ion organik terdapat kalium, magnesium, besi, dan zinc. Lalu ada oksigen. Nah, masing-masing bakteri ini juga ada beberapa yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Bisa kita next pada slide selanjutnya. Nah, yaitu bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama adalah anaerob obligat, yang tumbuh hanya dalam keadaan tekanan oksigen yang sangat rendah dan oksigennya bersifat oksid. Jadi dia tidak terlalu menerima oksigen, yaitu bakteri anaerob obligat. Lalu yang kedua adalah anaerob aerotoleran, yang tidak terbunuh dengan paparan oksigen. Jadi dia tuh biasa aja dengan oksigen, dia tidak apa-apa dengan hidup berdampingan dengan oksigen. Lalu yang ketiga adalah anaerob fakultatif, dapat tumbuh dalam keadaan aerob dan aerob. Jadi dapat tumbuh dalam keadaan tanpa oksigen, dapat tumbuh dalam tanpa oksigen. Nah, lalu ada aerob obligat, membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan aja. Jika dia tidak ada oksigen, maka dia akan mati. Lalu Bacterium microaerofilik yang tumbuh baik pada tekanan oksigen rendah, lalu tekanan oksigen tinggi dapat menghambat pertumbuhan. Nah, kita balik pada slide sebelumnya. Faktor nutrisi yang terakhir adalah karbon dioksida. Nah, bakteri pengguna karbon dioksida sebagai karbon selain utama ialah bakteri chemoliototrof dan fotoliototrof. Selain itu, kemoorganotrof juga membutuhkan suplai CO2 yang memadai untuk fiksasinya, serta sintesis asam lemak, dan yang lain-lain. Karbon dioksida dihasilkan secara normal selama katabolisme senyawa organik, oleh karena itu tidak dianggap sebagai faktor pembatas. Oke, kita next slide selanjutnya. Oke, tadi sudah pada faktor nutrisi, sekarang kita ke faktor fisik. Nah, pada faktor fisik ini bakteri tersebut ada pada faktor potensial reduksi dan oksidasi atau disebut EH. Nah, pada medium kultur ini merupakan faktor kritis dalam penentu pertumbuhan suatu inokulum yang ada pada saat dipindahkan ke media yang baru. Nah, EH sekitar bakteri pada umumnya yaitu
uh, positif 0,2 sampai positif 0,4 volt pada pH 7. Nah, jika pada bakteri anaerob obligat tidak dapat tumbuh pada keadaan demikian, pH yang dibutuhkannya paling sedikit min 0,2 volt. Nah, lalu yang kedua ada temperatur. Setiap bakteri memiliki temperatur optimal di mana mereka dapat tumbuh sangat cepat dan memiliki rentang temperatur di mana mereka dapat tumbuh. Hal ini juga mengacu pada pembelahan bakteri tersebut. Jadi temperatur ini bisa mengelompokkan bakteri berdasarkan tempat hidupnya. Nah, kita bisa lihat penjelasan pada slide berikutnya. Ya, ini dia. Yang pertama adalah psikotrofilik, yaitu kurang dari 5 derajat Celcius sampai atau negatif 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, optimumnya bakteri ini hidup dan bermetabolisme pada 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik, yaitu dari 10 derajat sampai 45 derajat Celcius. Optimumnya bakteri ini yaitu pada 20 derajat hingga 40 derajat Celcius. Yang terakhir ada termofilik, yaitu 25 derajat sampai 80 derajat Celcius. Yang optimumnya pada 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, dia kan dimulai dari sebelum pada optimum. Optimum itu merupakan fase puncak atau fase di mana bakteri tersebut mengalami subur akan atau nyaman akan situasi yang berada saat dia melakukan metabolisme. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, lalu yang faktor fisik lainnya yaitu adalah konsentrasi ion hidrogen. Nah, konsentrasi ion hidrogen merupakan pH medium biakan, juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Untuk pertumbuhan bakteri juga terdapat tentang pH dan pH optimal. Nah, pada bakteri patogen, pH optimalnya 7,2 sampai 7,6. Meskipun medium pada awalnya dikondisikan dengan pH yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, namun secara bertahap besarnya pertumbuhan akan dibatasi oleh produk metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, pada macam-macam sistem yang mencerminkan luas tentang nilai pH, yaitu bakteri acidofil memiliki rentang pH sekitar 6,5 sampai 7,0. Nah, neutrofil memiliki rentang 7,5 sampai 8,0. Lalu ada alkalofil memiliki rentang pH 8,4 sampai 9,0. Nah, lalu yang kedua selanjutnya faktor fisiknya adalah kondisi osmotik. Kondisi osmotik ini merupakan konsentrasi larutan yang aktif secara osmotik dalam sel bakteri, umumnya lebih tinggi dari konsentrasi di luar sel. Sistem transportnya kompleks dan alat pengaturnya sensor osmotiknya untuk memelihara kadar osmotik konstan dalam sel. Nah, jadi kondisi osmotik itu mencegah cairan yang masuk ke dinding sel sehingga tidak akan berlebihan dan mengganggu sistem transport yang berada pada dinding sel. Lalu pada slide selanjutnya, nah kita akan masuki siklus sel bakteri. Nah, pada siklus sel bakteri, sel yang tumbuh dipersiapkan untuk membelah. Laju pertumbuhan dan frekuensi pembelahan bergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Dalam periode yang pendek, seringkali selama 20 menit. Pasti kita juga pernah menghitung pembiakan bakteri yang pada pelajaran matematika mungkin kelas SMP atau SMA. Yang pertama adalah sporulasi, yaitu komponen unik dari bakteri tertentu, contohnya Bacillus dan Clostridium. Kemampuannya adalah membentuk endospora. Nah, pada beberapa titik siklus selnya vegetatif untuk spora. Pertumbuhan diistirahatkan dan sel berubah secara progresif, mengakibatkan pembentukan endospora. Sporanya merupakan struktur dorman yang mampu bertahan dalam periode lama dan dibantu dengan kapasitas untuk membentuk kembali tahap vegetatif pertumbuhan di bawah kondisi yang sesuai. Nah, komponen endospora ini yaitu pembentukan endospora terjadi selama fase statoner pertumbuhan.
setelah terjadi penurunan nutrien tertentu sebelum dia lingkungan yang kondusif untuk adanya nutrien. Nah, lalu yang kemudian ada dasar resistensi spora. Pada sel yang sporulasi, resistensi terhadap berbagai bahan kimia dan faktor fisik nampak pada setiap tahap yang berbeda, bersamaan dengan komposisi fisiokimia sel yang resistensi terhadap radiasi, kekeringan, dan bahan kimia toksik terjadi setelah sel terlihat berbias dan bergantung paling tidak pada bagian komponen yang kaya sistein, yaitu protein pelapis spora, mirip protein. Nah, resistansi terhadap panas juga berhubungan dengan konsentrasi kalsium dalam spora, dan selama tahap sintesis asam dipicolinat sebagai komponen spora spesifik. Oke, kita lanjut ke siklus sel bakteri yang kedua. Nah, siklus sel bakteri yang kedua yaitu biokimia sporulasi. Pada beberapa periode perkembangan sel secara irreversible, metabolisme disalurkan pada arah sporulasi. Serangkaiannya, perubahan struktur dan sitologik diperlukan menyertai perubahan fisiologik. Nah, polimer cadangan tertentu seperti polihidroksibutirat berakumulasi dan dimanfaatkan selama sporulasi. Nah, pada biokimia sporulasi ini terjadi pengurangan makromolekul secara besar-besaran, dan secara drastis terjadi tahap perubahan pada beberapa enzim. Ini juga disintesis pada struktur spora dan struktur yang ada sebelum didegradasi. Lalu ada permulaan sporulasi, yaitu sporulasi merupakan respon terhadap penurunan kadar nutrisi, khususnya ketersediaan sumber karbon dan nitrogen. Regulasi pembentukan spora bersifat negatif, yaitu sel membuat reseptor dari beberapa senyawa yang tergandung dalam medium untuk mencegah dimulainya sporulasi. Nah, faktor spesifik yang mengatur inisiasi sporulasi adalah GTP, yaitu guanosil trifosfat. Lalu penurunan GTP ini pada waktu sporulasi dimulai dari dua tipe pengurangan nutrisi yang mampu menurunkan GTP di bawah kondisi nutrien terbatas, yaitu penurunan prekursor purin peribosil PP disebabkan terbatasnya suplai karbon, dan yang kedua respon kuat terhadap pengurangan asam amino. Kita lanjut ke geminasi dan pertumbuhan. Nah, geminasi ini perubahan fisiologis dan struktural secara simultan terjadi selama transformasi spora dorma menjadi sel vegetatif. Proses germinasi spora terdiri dari 3 fase, yaitu tahap aktivasi di mana kondisi lingkungan layak menyebabkan spora bergerminasi. Yang kedua, tahap germinasi selama terjadinya hilang komponen khusus pada spora dorman. Lalu yang ketiga, tahap pertumbuhan di mana spora dikonversi menjadi sel vegetatif baru. Ibaratkan germinasi ini merupakan pembangkitan dari bakteri yang berspora menjadi bakteri yang bermetabolisme seperti pada umumnya sesuai dengan lingkungan yang memungkinkan. Nah, proses tersebut dihitung dari akhir pertumbuhan eksponensial pada ketika setiap sel vegetatif mengandung 2 kromosom. Jadi proses tersebut dimulai dari spora dan yang kemudian adanya biokimia sporulasi dan ada germinasi, sehingga lingkungan jadi faktor dalam terjadinya siklus sel bakteri. Mungkin sekian dari penjelasan materi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun disengaja atau tidak sengaja, dan mungkin beberapa materi yang kurang lengkap. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.